lalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur yang ke-9. Mazmur 9. Kita akan membaca 3 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman daripada Tuhan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dialah Tuhan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-11 saya akan baca sekali lagi. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sungguh sekalian, di tengah-tengah kehidupan saat ini, kalau beberapa hari yang lalu saya ngomong sama istri saya, ya, saat ini manusia sedang dirudung dengan satu ketakutan, kecemasan di dalam menghadapi pandemi COVID. Seolah-olah COVID ini menjadi satu hal yang membuat setiap manusia selalu, ya, saya katakan selalu berwas-was di dalam beraktivitas dalam hidup ini. Kalau sudah berbicara tentang COVID, maka konsentrasi kita, pandangan kita, pengertian kita, pemahaman kita adalah mati. Dan kalau kita perhatikan dengan persoalan pandemi COVID ini, ya memang sih orang yang kena COVID tidak semuanya bisa sembuh. Dan memang sampai saat ini belum ada obatnya. Tapi satu pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan dalam hidup kita, apakah penyakit-penyakit yang lain selain COVID pasti ada obatnya? Pasti enggak. Setiap jenis obat yang kita minum pada saat kita mengalami kelemahan fisik, itu tidak semua, katakan kita ambil contoh yang paling ringan, yaitu kalau kita flu, ya, kalau kita flu. Jadi dapat saya katakan bahwa setiap jenis penyakit yang ada dalam dunia ini belum ada yang ditemukan obatnya apa. Bahkan kalau kita pikirkan persoalan pandemi COVID ini sudah mengalahkan ketakutan manusia menghadapi penyakit yang jelas-jelasan dapat merenggut jiwa sewaktu-waktu, yaitu kanker. Sakit kanker pun tidak ada obatnya, cuma di kemo. Kemo itu apa? Kemo itu adalah bakteri, virus dari kanker yang dimasukkan. Sama seperti kita mendapatkan vaksinasi COVID ini. Vaksinasi yang kita terima itu apa? Virus COVID yang dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, kalau kita memperhatikan akan segala sesuatu yang terjadi tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini, sebetulnya apa sih yang membuat manusia itu menjadi takut? Manusia takut apa? Cuma 4 huruf. MATI, mati. Manusia takut mati. Kenapa manusia takut mati? Pikirannya macam-macam. Terlebih lagi kalau berada di luar Yesus, kematian itu merupakan satu yang membuat menjadi takut dalam hidup manusia. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Setelah dia tinggalkan dunia ini, setelah dia mati, setelah dia dikuburkan, kemana jiwa dan rohnya itu? Itu saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, di dalam kita menghadapi kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini sendiri, kita jangan terlalu mudah sekali untuk risau. Kalau segala sesuatu kita hadapi dengan satu kerisauan dalam hidup ini, kecemasan dalam hidup ini,
dan kecemasan tetap kita biarkan ada dalam pikiran dan hati kita, maka apa yang kita cemaskan itu yang akan kita alami. Ya, itu yang akan kita alami. Karena itu saudara sekalian, kita mau belajar daripada firman Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-10 daripada Mazmur yang ke-9 ini dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan. Kita tidak ada tempat untuk kita berlindung di tengah-tengah badai kehidupan dalam dunia ini. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalau kita hidup saat ini dalam dunia ini, kita menikmati bagaimana kita ada dalam perlindungan Tuhan. Maka perlindungan Tuhan itu akan kita nikmati secara nyata pada saat kita tinggalkan hidup dalam dunia ini. Kita menikmati perlindungan yang kekal bersama dengan Bapa yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerajaan surga. Ya. Karena itu saudara sekalian, kita mau untuk kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita ini sendiri, kita jangan keluar dari tempat perlindungan Tuhan. Jangan kita keluar daripada kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita ingat bukan, dicatat dalam firman Tuhan dalam kitab Keluaran, saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Allah sudah sediakan. Dan saat mereka keluar dari Mesir itu sendiri, mereka sebetulnya kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, orang-orang Israel itu berkeluh kesah, berdoa, berteriak, memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan orang Mesir. Nah, di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, kalau kita perhatikan saudara sekalian, bagaimana Tuhan sudah menyatakan kepada orang-orang Israel itu sampai 10 tulah. Ya. 10 tulah, 10 kutuk, 10 tanda yang Allah nyatakan. Ya. Sehingga orang Israel itu bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka. Nah, saat tulah yang terakhir, Allah berfirman supaya setiap keluarga mempersembahkan korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan darahnya ditaburkan di ambang pintu atas dan di kedua tiang pintu. Jadi katakan firman Tuhan, pada saat malaikat maut lewat, begitu melihat ada tanda darah di ambang pintu dan tiang pintu, malaikat itu lewat. Yang tidak ada tanda darah, ada tangisan, ada teriakan, ada ratapan yang sangat luar biasa memilukan hati. Karena apa? Karena semua yang suluk mati seketika itu. Ya. Dan kita melihat bagaimana cara Allah itu menyatakan pertolongannya dan memberikan jaminan yang berlindung kepada Tuhan, yang berada di dalam rumah yang sudah ada tanda darah, ada kehidupan. Nah, kalau kita berada di dalam perlindungan Tuhan, berarti kita ini diselimuti oleh darah Kristus. Nah, kalau kita diselimuti oleh darah Kristus, berarti yang kita hadapi, yang kita lihat secara
kasat mata ini sendiri, apa kita pikirkan secara manusia ini adalah sesuatu hal seperti apa yang didengar oleh orang-orang Israel pada saat mereka berada di dalam rumah di mana ambang pintu atas dan dua tiang pintu itu ada tanda darah. Nah, saat orang Israel berada dalam rumah itu sendiri, mereka mendengar bagaimana teriakan histeris yang keluar daripada orang-orang Mesir. Orang-orang yang tidak ada tanda darah, mereka berteriak secara histeris. Orang Israel mendengar. Dan pada saat itu juga, kemudian apa yang dilakukan? Firaun kemudian memberikan satu perintah kepada Musa, sudah bawa keluar. Karena kami gak tahan. Diusir orang Israel keluar dari Mesir. Nah, pada saat mereka keluar dari Mesir, perlindungan Tuhan tetap nyata. Di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Allah, Tuhan tetap menjadi penolong. Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel melalui Musa, di mana orang-orang Israel berjalan pada saat siang hari dinaungi dengan tiang awan, dan pada saat malam hari dinaungi dengan tiang api. Berarti dimanapun orang Israel berada, sesuai dengan tuntunan daripada tiang awan dan tiang api itu sendiri. Nah, karena itu kita mau dalam kehidupan ini, kita mau berada di dalam perlindungan daripada tiang awan dan tiang api itu. Apa tiang awan dan tiang api saat ini? Itu firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita mau tetap berlindung di dalam kebenaran firman. Kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman, bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh tiang api. Api apa? Api Roh Kudus. Dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga setelah kita berlangkah dalam kehidupan ini sendiri, kita memperhatikan orang-orang yang berada di luar Tuhan. Mereka tidak mempunyai pengharapan. Tetapi kita yang ada bersama-sama dengan iman dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pengharapan. Aku sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian itu sendiri. Karena itu saudara sekalian, dikatakan pada Mazmur yang ke-9 ini sendiri, pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan demikian, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Yang keempat, ayat yang keempat, sebab musuhku mundur. Musuhku mundur. Aku bersyukur, aku melangkah dengan segenap hatiku, berjalan dalam tuntunan daripada terang firman Tuhan, maka aku akan tetap bisa bersukacita karena Roh Kudus yang memberikan roh kepada kita sukacita dan damai sejahtera dan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, saat kita memuji nama Tuhan, saat kita melangkah dalam perjalanan hidup kita daripada kebenaran firman Tuhan, musuh kita di mana? Kita nggak lihat lagi. Musuh kita apa? Ketakutan kita di mana? Kecemasan kita di mana? Kegalauan kita di mana? Bukankah sudah berada di belakang kita? Amin. Sudah di belakang kita. Gitu. Kenapa? Karena kita berjalan dalam firman, dalam kekuatan di bawah terang kuasa Roh Kudus,
maka segala kecemasan hidup kita ada di belakang hidup kita. Yang apa sudah di belakang hidup kita hadapi apa? Kita bukan menghadapi apa yang di belakang, tapi kita menghadapi apa yang di depan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, dikatakan, siapa yang hendak menjadi pengikut Kristus, dia tidak boleh noleh ke belakang. Ya. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak akan layak di dalam kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, pada saat sore hari ini, dengan satu kepastian, karena aku mengenal nama Tuhan, karena aku percaya kepada Tuhan, maka saat aku hidup saat ini, Tuhan tidak meninggalkan aku. Ya, firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, orang yang kita kasihi bisa tinggalkan kita, tapi kita ditinggalkan hanya untuk sementara oleh anggota keluarga kita. Ya, toh? Kenapa? Karena satu hari kita akan berjumpa, berkumpul kembali bersama-sama di dalam kemuliaan Allah yang kekal, di dalam kerajaan surga yang mulia, selama kita berjalan sesuai dengan firman di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, bagaimana nasib daripada orang-orang yang berada di luar Kristus? Ya, masih menjadi tanggung jawab setiap pribadi kita. Kita hanya bisa mendoakan. Kita hanya bisa memaksakan mereka. Kita hanya bisa mendoakan, memohon kasih karunia Tuhan untuk dilimpahkan kepada mereka, sebagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan untuk kita nikmati dalam kehidupan ini. Dan saat kasih karunia Tuhan sudah dilimpahkan dalam hidup kita, sekali lagi, jangan kita noleh ke belakang lagi. Jangan kita noleh lagi melihat ke belakang. Yang ada di belakang adalah segala sesuatu yang membuat kita cemas, yang membuat kita menjadi galau, yang membuat kita menjadi takut. Ya, tetapi kita menatap ke depan, memandang ke depan dengan cara bagaimana? Tetap memandang kepada salib Kristus yang memimpin kita, sehingga salib tetap melakukan hidup kita berada dalam terang firman Tuhan. Maka nama kita masing-masing sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak sampai akan dihapus. Ya, jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Ya, karena itu sebagai ayat yang terakhir bisa dibacakan Wahyu 20. Wahyu 20 ayat yang ke-12 dan Wahyu 21 ayat yang ke-17. Sebagai ayat terakhir renungan kita saat petang hari ini. Wahyu 20 ayat yang ke-12, kemudian Wahyu 21 ayatnya yang ke-27. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta,
tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan anak domba itu. Jelas bukan? Namanya yang ditulis di dalam kitab kehidupan. Ya. Dan kitab kehidupan itu sendiri yang buka siapa? Yang membuka adalah Tuhan Yesus Kristus. Kapan dibukanya? Pada saat setelah Gog Magog. Ya, penentuan untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau dibuang ke dalam api neraka. Kan itu dikatakan pada pasal yang ke-20, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Artinya apa? Artinya setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita lakukan, itu dicatat semua. Dicatat. Ya. Karena itu kalau kita mau catatan kita di dalam kitab kehidupan adalah hal-hal yang positif, mari kita lakukan hal-hal yang positif saat ini. Bukan hal-hal yang negatif. Bukan hal-hal yang mencemaskan kehidupan kita. Tetapi hal-hal yang kita lakukan untuk dicatat dalam kitab kehidupan, yaitu aku bersuka cita karena Allah. Ya, bersukacitalah senantiasa dikatakan firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya saat kita menghadapi kesulitan apapun dalam kehidupan ini, tetap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetap pujian kita kepada Tuhan. Bukan keluh kesah. Ya. Bukan omelan, gerutu. Atau ngeklaim Tuhan, melawan Tuhan, bantah Tuhan. Enggak. Supaya apa yang kita lakukan, seperti firman Tuhan katakan bahwa segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sudah selayaknya lah waktu-waktu ini untuk kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, dengan hal-hal yang meninggikan nama Tuhan. Bukan kita larut di dalam carut-marutnya dunia ini. Ya. Dunia carut-marut tak karu-karuan. Tetapi kita dalam ketenangan daripada Allah yang menguasai hati dan kehidupan kita, kita berjalan dalam satu kepastian. Aku tetap menikmati perlindungan daripada Tuhan. Jadi saudara sekalian, ya, sekali lagi, sementara kita diizinkan Tuhan untuk tetap ada dalam hidup dalam dunia ini, mari, ya, kita mau investnya apa? Hal-hal yang baik. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk ketenaran kita, tetapi untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Karena itu kata firman Tuhan sekali lagi, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadilah garam, jadilah terang. Bagi kemuliaan nama Tuhan, maukan hidup ini mengisi hidup ini dengan hal-hal yang positif, sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan. Di dalam kekuatan Roh Kudus, kita tetap penuh bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saat kita tinggalkan hidup dalam dunia ini, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dan apa yang kita lakukan selama kita hidup ini dicatat semua oleh Tuhan, maka kita akan menikmati upah yang luar biasa
di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji bagi nama Tuhan, biar apa yang kita renungkan bersama-sama saudara hari ini boleh memberikan satu pencerahan kembali, ya, memotivasi kita lagi untuk kita melangkah dalam satu kepastian, melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan.